Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Bersyukur kita kepada Allah yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang baik ini kita kembali dipertemukan untuk kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya dari Al-Imam Ibn Katsir, yang mana kita tengah membahas surat Al-Baqarah, dan perjumpaan kita yang lalu telah sampai di ayat yang 100 ke-15. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan dengan ayat ke-116 dan seterusnya insyaAllah sesuai dengan ketersediaan waktu yang ada. Mohon maaf sebelumnya disampaikan bahwa anak telat untuk bisa hadir ke tempat ini. Qadarullah tadi jalannya tersendat sehingga mohon maaf terlambat begitu banyak waktu ya. Tapi mudah-mudahan menunggunya antum dan antunnas sekalian tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah taala berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah Subhanahu, maka atau bahkan miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan semua tunduk kepadanya. Dialah Allah pencipta langit dan bumi, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menetapkan sesuatu, maka Allah hanya berkata kepadanya, jadilah, maka sesuatu itu akan jadi. Ikhwafiddin azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala bahwa ayat ini, ayat yang mulia ini, di dalamnya terkandung balasan atau jawaban bantahan kepada orang-orang Nasrani ya, dan orang-orang Yahudi yang semisal dengan mereka, serta orang-orang musyrik ya, dari bangsa Arab, di mana orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Allah punya anak ya. Ini saya harus disclaimer dulu karena ini direkam, bahwa kajian kita tentunya adalah kajian ilmiah. Apa yang kita sampaikan itulah yang menjadi keyakinan kita sebagai muslim, dan apa yang kita kaji ini ayat Al-Quran, ayat Allah, firman Allah, dan kemudian dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir untuk kita semuanya, tentunya dengan bersandar kepada hadis dari Rasulullah SAW, dan kemudian pendapat-pendapat dari para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi tidak ada maksud untuk mohon maaf berbicara dengan tendensi memecah belah ya, tidak. Tapi ini bukan hanya sebatas, tapi ini adalah menyampaikan kebenaran yang diyakini oleh kita sebagai umat Islam. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qalu ittakhadallahu walada, dan mereka ini siapa? Kata Ibnu Katsir, mereka itu yang dimaksud adalah Nasrani, orang-orang Yahudi
dan orang-orang musyrik, ya, orang-orang ahli syirik, ya, dari bangsa Arab, di mana mereka berpendapat atau mengatakan ittakhadallahu walada, Allah mempunyai anak, ya, Allah punya keturunan. Di mana kita tahu bahwa orang Nasrani, wallahu alam, katanya itu sebagian, katanya lagi keseluruhan dan seterusnya, karena di dalamnya juga terdapat sekte-sekte, bahwa Isa itu adalah ibnullah, dan Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran. Wa qalatin nasara, ya, orang-orang Nasrani, kata Allah, mengatakan bahwa Isa itu ibnullah. Wa qalatil yahud, orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, ya, Uzair itu adalah ibnullah. Kemudian orang-orang Yahudi juga mengatakan bahwa malaikat itu katanya putri-putri Allah, ya, putri-putrinya Allah. Jadi malaikat itu peri itu adalah, ya, peri, ya, yang ada sayap-sayapnya, biasa digambarkan kartun anak-anak itu. Nah, itu adalah putri-putrinya Allah, anak-anak perempuannya Allah. Kemudian orang-orang musyrikin juga seperti demikian. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bantah semua anggapan itu, pendapat dan apa yang mereka katakan itu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanah, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya, dari segala apa yang mereka sangkakan, dari apa yang mereka kira dan dari apa yang mereka yakini. Subhanah, kalimat subhanah adalah merupakan kalimat yang mengandung makna ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha, ya. Subhanallah, ya, itu adalah kalimat subhanahu, hu-nya itu Allah. Jadi, subhanallah itu adalah suatu kalimat, ya, yang mengandung makna bahwa Allah itu maha tinggi, maha suci, dan maha jauh dari segala apa yang orang persangkakan buruk terhadapnya. Nah, makanya kalimat subhanallah itu sejatinya diungkapkan oleh kita, dibaca kalimat tasbih itu adalah ketika kita melihat sesuatu yang kurang baik, ya, melihat sesuatu yang tidak bagus, tidak elok, maka kita ucapkan subhanallah, ya. Allah maha suci, maha tinggi, maha jauh dari yang jelek-jelek itu, ya. Kalau masya Allah, ya, itu adalah untuk sesuatu yang baik-baik. Nah, banyak di kalangan masyarakat itu kadang-kadang tertukar-tukar, ya, masya Allah untuk sesuatu yang jelek, ya, kemudian subhanallah untuk melihat sesuatu yang baik, ya. Tapi secara makna, secara umum boleh-boleh saja, ya, dipakai untuk ini, dipakai untuk itu, karena semuanya adalah maknanya benar. Tetapi kalau kita berbicara ketepatan, maka subhanallah itu lebih tepat dipakai untuk ungkapan ketika kita melihat sesuatu yang atau mendengar sesuatu yang tidak baik, sehingga kita sucikan Allah dari sesuatu yang tidak baik itu, ya. Untuk yang baik-baik kita ucapkan masya Allah, artinya masya Allah itu tidak ada sesuatu kecuali dikehendaki oleh Allah, ya. Ini kalimat tauhid dua-duanya, bahwa menisbatkan sesuatu apapun itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala subhanah, ya, maha suci Allah. Nanti di dalam hadis tadi dikatakan subhani, maha suci aku, ya, dari segala prasangka tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ballahu ma fis samawati wal ard. Allah itu miliknya lah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi bukan seperti yang mereka kirakan, yang mereka sangkakan, akan tetapi bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi ini, termasuk manusia, termasuk malaikat, apapun yang ada di alam semesta ini, di langit dan di bumi ini,
semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang memilikinya, Allah yang memberikan rezeki kepada semuanya, memberikan kemudahan kepada semuanya. Segala sesuatu yang ada di alam raya ini, di langit dan di bumi ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan mereka, kehidupan mereka, tindak tanduk mereka, semuanya itu ada dalam penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah kehendaki, bukan sebagaimana yang makhluk-makhluk itu kehendaki. Jadi semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua makhluk itu adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ya memiliki anak dari salah satu yang makhluk tadi itu ya. Sementara kaidahnya bahwa anak itu ada atau terlahir dari dua sesuatu atau dari dua makhluk ya, yang sejenis, yang sebanding ya, dari segala sesuatu yang sebanding. Dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci, maha tinggi dari semua perkiraan mereka ya, bahwa kita lahir karena adanya pernikahan atau perkawinan antara ibu dan bapak. Anaknya kambing juga lahir karena adanya perkawinan antara yang jantan dengan yang betinanya, dan seterusnya dan seterusnya. Sejenis, semisal. Tidak bisa ayam dikawinkan sama kambing terus lahir, itu tidak bisa. Tidak bisa ikan dikawinkan misalnya dengan ayam terus melahirkan setengah ayam setengah ikan, tidak bisa. Sejenis, ya, yang sejenis. Nah, itu kaidahnya. Ya, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala punya anak, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki syarik, tidak memiliki sekutu. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keagungannya, dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam kepemilikannya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka bagaimana mungkin Allah akan punya anak? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-101, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Badi'us samawati wal ard ya, Badi'us samawati wal ard, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di dalam ayat yang lain yaitu surat Al-An'am, Allah lah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana mungkin anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah, sementara Allah tidak punya teman. Maksudnya tidak punya istri. Tidak ada yang lain zat yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah lah yang menciptakan semua yang ada di dalam kehidupan ini. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah maha tahu atas segala sesuatu. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menegaskan juga, surat Maryam ayat 88 sampai dengan 95, kata Allah, wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman, Allah ya, mengangkat anak, memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Nah, ini adalah suatu tuduhan, suatu pengakuan yang ngawur,
Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibala hadda. Dengan pengakuan itu langit saja marah, bumi demikian dan seterusnya. Anda'u lirrahmani walada, sebab mereka mengaku atau mengklaim atau menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Bagi Allah ya sangat tidak layak kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat anak atau punya anak. In kullun man fis samawati wal ardh, sebab segala sesuatu yang ada di langit, siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi ini, illa atir rahmani abda, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mungkin ada dari hambanya yang menjadi anak? Bagaimana mungkin ada dari hambanya yang kemudian yang menjadi istrinya dan seterusnya? Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihim yaumal qiyamati farda. Dan semua yang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluknya itu. Dalam surat yang kita hafal bersama surat Al-Ikhlas, Allah juga menegaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Ini sila pertama nih. Dalam Pancasila ini ayat sila pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Apa itu makna Esa? Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Apa itu maknanya Esa itu? Lam yalid wa lam yulad. Itu definisinya itu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu definisi Esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya dia tidak punya anak dan juga tidak punya anak adopsi. Allah tidak punya, tunggal. Ya, tidak mengadopsi anak dan juga tidak punya anak. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, bukan hanya tidak punya anak dan tidak punya anak angkat, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang lain yang semisal dengan Allah. Kufu itu sekelas, selevel, ya, sebanding, semisal. Nah, Allah tidak ada baginya yang semisal, yang selevel, yang seperti, yang mirip, ya, dan seterusnya. Ya, jangan tidak seperti ya zambillah, tidak seperti barang. Ya, ada yang aslinya, ada yang palsunya, ada yang KW bagusnya. Ini palsu, tapi KW-nya KW super, mirip-mirip. Tidak ada bagi Allah. Ya, KW 1 nggak ada, apalagi KW 12 susah nggak ada. Ya, tidak ada. Allah itu Esa. Nah, definisi Esa kita sebagai umat Islam sudah Allah berikan. Ya, masya Allah itu Pancasila itu. Ya, Qul huwallahu ahad. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Katakanlah Tuhan itu Esa. Apa itu definisi Esa? Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya karena definisi Esa itu seperti itu, maka ayat yang kedua lah menjadi konsekuensinya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung satu-satunya untuk menggantungkan hidup kita dan seterusnya dan seterusnya. Maka kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, kata beliau di dalam ayat tersebut, ayat-ayat tadi itu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa zatnya, dirinya itu adalah zat yang agung, yang tidak ada misal, yang tidak ada bandingan, yang tidak ada levelannya, ya, di dalam kehidupan ini. Dan seluruh makhluk, seluruh yang ada di alam kehidupan ini, semuanya makhluqatun lahu marbubah. Semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan marbubah. Marbubah itu dimiliki dan dirawat oleh Allah.
Jadi kita ini dan semua yang ada di alam semesta ini, apapun itu, ya, makhluqatun lillah, diciptakan oleh Allah. Mau malaikat, mau matahari, mau planet apapun, mau yang ada di bumi ini, semuanya dari yang hal yang kecil, semut mungkin, atau yang lebih kecil lagi dari semut. Ada itu dulu kalau saya di kampung itu ada tiba-tiba bentol kita kalau habis main tanah itu. Nggak tahu bentolnya ini kenapa itu. Kalau pakai kaca pembesar kelihatan tuh warnanya, kalau nggak putih warna merah. Nah itu tuh apa itu bahasa Indonesianya? Ya, tongo apa itu saya ingat namanya, tongo apa? Tetap, apa? Kutu apa? Tungo. Iya betul, bahasa Indonesianya tungo. Saya kurang bagus bahasa Indonesianya. Tungo, betul. Ya, kalau kesentuh sakit ya Pak ya, keset gitu, nggak enak gitu rasanya kalau kesentuh itu. Nah itu biasanya pakai korek api kata digituin, diambilnya itu. Pentul korek api ya. Nah itu yang paling terkecil tuh dari makhluk, yang paling terkecil, atau mungkin ada yang lebih kecil daripada itu yang tidak kasat mata, sampai makhluk yang terbesar, matahari, atau yang lebih besar lagi daripada itu di planet ini, malaikat yang sayapnya satu sayapnya saja bisa menutup ufuk yang besar, makhluk itu ya, malaikat Jibril dan yang lainnya dari antara para malaikat, semuanya diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah, dan dirawat oleh Allah, artinya diberikan rezeki dan seterusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang memilikinya dan merawatnya, apalagi menciptakannya. Fa kaifa yakunu lahu minha walad? Kalau demikian kondisinya, bagaimana mungkin Allah ya memiliki anak dari salah satu yang diciptakannya itu? Ya, makanya Imam Bukhari, kata Imam Ibnu Katsir di dalam Sahih Bukhari, ya, ketika menafsirkan ayat ini, ya, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 116-117 ini, Imam Bukhari mengatakan, ya, bahwa telah diriwayatkan kepada kami, dikhabarkan kepada kami Abul Yaman, dikhabarkan kepada kami, beliau mengatakan dikhabarkan kepada kami dari Syuaib, dikhabarkan kepadanya dari Abdullah bin Abi Husain, dikhabarkan kepadanya dari Nafi ibn Jubair wa huwa ibnu Mut'im, dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman. Ini hadis apa? Hadis qudsi. Allah taala berfirman, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Wa syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Kata Rasulullah SAW, Allah taala berfirman, anak-anak Adam, jadi sebagian anak Adam, ada yang berdusta kepadaku dan tidak layak itu untuknya, berdusta atas nama aku, ya. Dan di sebagian anak Adam ada yang menghinaku dan tidak layak, tidak patut untuknya melakukan itu. Adapun kebohongannya kepadaku, fa amma takdzibuhu iyai fayaz'umu anni aqdiru an la aqdiru an u'idahu kama kana. Kebohongannya atau prasangka buruk dia kepadaku, ya, kebohongan yang ada di dalam diri Ibnu Adam ini adalah sebagian anak cucu Adam itu ada yang mengira bahwa aku tidak bisa mengembalikan mereka sebagaimana sedia kalanya ketika hidup di dunia. Ya, jadi ada orang itu yang tidak percaya akan adanya hari setelah kematian ini, hari kebangkitan atau alam barzakh. Maka itu kata Allah, itu orang tidak percaya kepadaku, bohong kepadaku. Ya, perasaan itu, keyakinan itu sama dengan dia berbohong kepadaku, ya, bahwa aku tidak bisa untuk mengulangi penciptaan mereka atau membangkitkan mereka lagi, menghidupkan mereka lagi. Ya. Wa amma syatmahu iyai, adapun ejekannya, celaannya kepadaku, faqauluhu li walad, adalah ungkapan mereka, anggapan mereka bahwa aku punya anak. Jadi itu hinaan buat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Itu ejekan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasubhani an attakhidha sahibatan aw walada
Maha suci aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengangkat atau mencari atau membuat sahibah, ya, istri awwalada atau anak. Ya, Allah jauh dari semua itu. Nazzaha nafsahu subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah mensucikan dirinya dari semua itu. Kemudian dalam hadis yang lain yang semisal, kalau tadi dari Ibnu Abbas sumbernya, ini dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah taala berfirman, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yanbaghi lahu an yakdzibani aw an yukadzibani wa syatamani wa lam yanbaghi lahu an yashtumani. Hadisnya semisal dengan tadi tapi redaksi yang berbeda. Ini dari Abu Hurairah. Amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwani alayya min i'adatihi wa amma syatmahu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu walada wa ana Allahul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Juga hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam hadis ini Allah Ta'ala berfirman, kata Rasul, anak Adam berdusta kepadaku dan tidak selayaknya dia berdusta kepadaku, ya, atau mendustakanku, tidak percaya kepadaku. Ibnu Adam, ya, mengejekku dan tidak selayaknya dia mengejekku. Adapun ketidakpercayaannya kepadaku adalah mereka mengatakan atau dia mengatakan Allah tidak mungkin akan mengulangi kita lagi, akan membangkitkan kita lagi setelah kita mati. Ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, mengulangi penciptaan itu lebih mudah ketimbang menciptakan pertama kali. Ya. Kita sering mendengar bahwa katanya pencipta lampu itu siapa? Thomas Alva Edison, ya. Nah, itu katanya berhasil menjadikan bola lampu itu bisa nyala setelah sekian ratus kali atau ribu kali gagal. Maka yang kesekiannya itu berhasil, ya, dan kemudian akan dinyalakan sekarang kayaknya. Ya, antum mau menyalakan lampu. Yang kesekian kalinya berhasil menyala, setelah menyala maka membuat yang menyala kedua itu mudah, tidak perlu pakai uji coba 1000 lagi. Ya, yang susah itu yang pertama kali. Kalau sudah nyala sekali, maka yang berikutnya udah tahu nih. Ya, makanya ada istilah di dalam manajemen itu, ya, start from the end, kan gitu ya. Memulai dari terakhir, jangan mulai lagi dari awal. Kita mau bikin lampu sekarang, jangan lagi memulai penelitian dari awal lagi, enggak usah, kita mulai dari terakhir kalau mau mengembangkan, ya, dan seterusnya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, walaisa awwalul khalqi bi ahwan ala i'adatihi. Penciptaan yang pertama itu bagi Allah mudah, apalagi cuman mengulang. Yang kita sudah pernah ada dan diciptakan oleh Allah, dan Allah menciptakan kita mudah. Nanti di akhirat kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mudah lagi karena dia sudah pernah ada. Seperti tadi lampu. Ya, yang pertama kali nyiptain gagal sampai 100 atau 1000 kali, tapi setelah nyala bikin yang kedua, atau kalau dia mati diperbaiki lebih mudah lagi, enggak harus pakai penelitian dari awal lagi. Wa amma syatmuhu iya, adapun ejekan Ibnu Adam, ya, manusia kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Baik anak adopsi ataupun anak anak kandung, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anallahu al-ahadus samad. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini Tuhan Allah Ahad, Esa. Samad, tempat bergantungnya semua makhluk, sumber kemanfaatan semua makhluk. Lam yalid walam yulad, tidak diciptakan, tidak beranak dan tidak memperanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak memiliki kufu, tidak memiliki partner atau kolega atau apa itu bahasanya, ya, tidak memiliki yang sebanding dengannya, tidak ada zat yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala.
lahu qanitun. Ya, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Karena demikian adanya, karena demikian sifat Allah, zat Allah Subhanahu wa taala, maka kullun lahu qanitun. Allah tutup ayat ini yang ke-116 ini, kullun lahu qanitun, dengan firman-Nya bahwa semua makhluk tadi yang ada di langit, yang ada di bumi ini, lahu qanitun, bagi Allah Subhanahu, kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya tunduk. Qanitun, kata-kata qanitun ada yang bilang musallin. Jadi semua orang yang salat itu ya salat kepada Allah. Ada yang mengatakan ikhlas, arti qanit itu kunut. Qanitun itu kunut. Semuanya hamba itu yang ada di semesta ini kunut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunut itu bisa jadi maknanya salat, bisa jadi maknanya ikhlas. Ini di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir beberapa pendapat dari ulama yang satu sama lain mengisi, saling melengkapi. Qanitun itu ada yang menerjemahkan kullun lahu qaimun yaumal qiyamah, pada hari kiamat semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu juga masuk dalam makna kullun lahu qanitun. Ada lagi kullun lahu muti'una yaumal qiyamah, semua makhluk itu taat dan tunduk, tidak ada yang maksiat, tidak ada yang nyeleweng, tidak ada yang membangkang satu pun pada hari kiamat nanti. Nah, kalau di dunia masih ada yang nyeleweng, yang menyimpang atas aturan Allah, itu manusia, sebagian manusia dan sebagian jin. Tapi nanti di akhirat tidak ada. Kullun lahu qanitun, semua yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk orang kafir nanti, ya, orang manusia yang bermaksiat sekarang, yang kufur, tidak terima atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang di dunia, ya, baik dari manusia maupun jin, nanti pada hari kiamat semuanya lahu qanitun, semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun lahu qanitun. Kemudian ikhwah fiddin azani Allahu wa iyyakum jami'an, makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-15, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tau'an wa karha, ada yang sukarela, ada yang terpaksa, wa zilaluhum, dan bayang-bayang mereka bil ghuduwi wal asal, di pagi dan di sore hari. Ada ayat ini yang menerjemahkan para ulama memaknainya bahwa hatta orang manusia yang ketika hidupnya di dunia ini tidak iman kepada Allah, kafir, mohon maaf ya istilah kita, yang tidak tunduk kepada Allah itu adalah yang tidak beriman kepada Allah itu kafir, istilah Al-Quran. Hatta orang kafir, ya, mungkin manusianya, orangnya, dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tadi kafir itu, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dari bagiannya yang tidak kufur, tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Setidaknya bayang-bayangnya. Bayang-bayangnya nih, kalau kita di bawah sinar kan kita ada bayang-bayang tuh. Apalagi kalau di luar siang hari kan ada bayang-bayang. Itu dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak tunduknya mana? Manusianya aja. Ya, berdasarkan ayat ini tadi surat Ar-Ra'd ayat ke-15. Jadi ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi semua makhluk ini, ya, semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada sebagian manusia dan sebagian jin. Wa in min syai'in illa yusabbihuna. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun, ya, dari alam raya ini kecuali semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahu, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalian memang tidak mampu melihat atau
menangkap begitu, mencerna bagaimana mereka itu bertasbih. Jadi semua ini bertasbih. Ini meja ini bertasbih, mic ini bertasbih, bunga ini walaupun dia terbuat dari plastik dia bertasbih, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak ngerti bagaimana caranya mereka bertasbih. Tapi ketidakngertian kita caranya bagaimana bertasbih juga nikmat untuk kita, bukan kekurangan, justru itu juga kelebihan. Coba kalau kita ngerti ya bagaimana mereka bertasbih, bagaimana kamera itu ngomong, bagaimana pohon ngomong, kan ngeri. Ya kan, horor jadinya, ya kan? Dan seterusnya. Ya. Ikhwatiddin azadallahu wa iyyakum jami'an, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lanjut ke ayat yang ke-17. Tadi sudah kita baca ayatnya, badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada contoh sebelumnya. Kan ada orang itu membuat, menciptakan itu kan artinya membuat. Ada orang itu membuat, tetapi membuat sesuatu yang udah ada. Ya. Mic ini dibuat, ya mungkin yang produk yang nomor 100.000 atau mungkin nomor sekian, bukan yang bukan yang pertama. Ya. Nah Allah Subhanahu wa taala itu ya menciptakan langit dan bumi, tidak ada contohnya sebelumnya. Ya. Tidak ada rancangannya dari siapa, nggak ada. Nggak ada sketsanya, nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya tanpa ada percontohan atau apa namanya juknis sebelumnya itu dibuat oleh zat yang lain, tidak ada. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-katanya di dalam ayat ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diksinya badi'. Ya, bada'a. Ya, badal ain. Itu kalau bahasa kitanya apa ya? Ya menciptakan, tetapi menciptakan sesuatu yang sangat baru. Create, to create kalau dalam bahasa Inggris. Nah, ya, kalau inovasi kan pengembangan ya, sesuatu yang sudah ada diulangi, dikembangkan biar lebih bagus lagi dan seterusnya. Nah, kalau kreasi, create, to create itu adalah membuat sesuatu yang baru, mungkin gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa kitanya apa ya? Membuat, yang membuat juga, menciptakan yang baru maupun yang sudah ada sebelumnya tetap membuat ya, menciptakan. Nah, menciptakan. Ya, badi itu artinya menciptakan. Ya, ibda. Ya. Ibda, kreasi. Ibda itu dalam istilah-istilah populer di bahasa Arab, kreasi itu sering diterjemahkan dengan kata ibda. Ya, kreasi. Ya. Nah, makanya, mohon maaf nih, makanya kata Imam Ibnu Katsir, ibda atau bada'a tadi itu, kata bada'a tadi itu secara bahasa ya dikatakan kepada sesuatu yang baru, yang tidak ada sebelumnya, ya, yang tidak ada sebelumnya. Mohon maaf, makanya di dalam istilah agama kalau orang melakukan sesuatu ritual yang tidak ada contohnya dari Rasul disebutnya bid'ah, kan gitu ya. Nah, bid'ah itu dari kata badi, bada'a, ya, isim masdarnya bid'ah. Kalau abda'a yubdi'u, yang mubdi', yang menciptanya, yang itu badi' atau mubdi'. Ya. Nah, kenapa disebut sesuatu yang baru di dalam agama itu bid'ah? Ya, kenapa disebut bid'ah? Ya, karena dia sesuatu yang baru, tidak ada sebelumnya, tidak ada contohnya. Nah itu. Jadi kalau ada contohnya bukan bid'ah, disebutnya ahya atau ihya. Ya, sanna. Makanya kan kata Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan. Ya. Jadi dia mengulangi yang sudah ada tapi mungkin sudah lama ditinggalkan.
Nah, itu akan berpahala besar karena dia menghidupkan kembali ihya. Ya. Nah, kalau ibda atau bid'ah itu memang sesuatu itu tidak ada sama sekali. Ya. Tidak ada sama sekali. Ya, misalnya orang bikin sholat zuhur 7 rakaat, tidak ada sama sekali contohnya. Tapi mungkin ada ibadah yang orang sudah sering tinggalkan. Contoh misalnya sholat sunat 2 rakaat setelah wudu. Bukan tahiyatul masjid. Orang setelah sehabis wudu itu sunnah untuk sholat 2 rakaat. Nah, ini jarang orang tahu karena sudah banyak orang yang meninggalkan. Nah, kalau kita kerjakan itu, kita hidupkan lagi, ya, kita reborn lagi itu, ya, maka itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Dan pada dasarnya juga pahala daripada sholat sunat setelah wudu itu juga besar, ya kan? Siapa yang terdengar sandalnya di surga? Hah? Bilal. Kenapa? Nah, itu karena dia menjaga menjaga sholat 2 rakaat setiap habis wudu. Bukan Bilal yang membuat syariat sholat 2 rakaat itu, tapi karena orang-orang sudah meninggalkan, Bilal masih jaga terus. Nah, itu sehingga dikabarkan lagi, dihidupkan lagi oleh Bilal. Itu sudah diperintahkan oleh Rasul, sudah dicontohkan. Cuman karena mungkin ini sunnah, karena mungkin orang habis wudu kadang-kadang suka langsung sholat begitu, sholat wajib dan seterusnya, sehingga itu akhirnya menjadi sesuatu yang kurang dikenal lagi atau orang lupa dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Badi'us samawati wal ardh. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi, ya, tanpa ada permisalan sebelumnya, baru sesuatu yang baru, tidak ada contohnya atau enggak ada bumi atau langit sebelumnya, itu tidak ada. Tetapi Allah lah yang kemudian menciptakannya, membuatnya. Ya. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian di kelanjutan ayatnya menjelaskan kepada kita, sebagaimana yang kita tahu bagaimana kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan keagungan kuasanya, maka Allah Subhanahu wa taala itu kalau menghendaki sesuatu, kalau menginginkan sesuatu, ya, itu cukup mengatakan jadi, ya, maka jadilah apa yang diinginkannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak ada di kita, di makhluk tidak ada yang bisa begitu. Tukang sulap juga bohong, simsalabim terus jadi itu, trik itu bohong. Ya, sudah ada persiapan sebelumnya dan seterusnya. Ya, atau dukun-dukun juga jadi dan seterusnya, tidak ada. Semuanya kalau makhluk itu selain daripada Allah itu berproses. Kalau mau sesuatu itu ada prosesnya, ya, ada prosesnya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun, jadilah, maka apa yang dikehendaki oleh Allah itu akan terjadi, ya, akan terjadi dalam penciptaan ataupun dalam hal apapun. Marratan wahidah, dan jadi sekali langsung sempurna. Nah, marratan wahidah. Misalnya Allah ingin menjadikan tadi kita contohkan bumi. Ketika bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah atau maka wujudlah bumi. Bumi itu langsung sempurna, tidak kurang-kurang. Tidak kurang-kurang. Allah ciptakan malaikat, jadilah malaikat, maka malaikat itu hadirlah ada dengan kesempurnaannya, ya, tanpa ada kurang-kurang, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada sekarang saudara-saudara kita yang difab begitu, maka Allah memang menghendakinya begitu. Ya, Allah menghendakinya begitu. Bukan berarti ciptaan Allah itu gagal, tidak. Ya, tidak. Di balik kekurangannya dalam perspektif kita itu banyak hikmah, banyak kebaikan yang ingin Allah kirim untuk kita semuanya. Ya.
Maka ketika Allah katakan kun, ya, satu kali dalam sekejap, apa yang dikehendakinya itu akan terjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kurang. Ya, 100% sesuai dengan harapan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat yang semisal banyak Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an. Misalnya surat Yasin ayat ke-82 Allah taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Urusan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, perkara Allah Subhanahu wa taala itu, kalau bahasa kita orangnya bahasa kita manusia yang penuh dengan kekurangan ini, ya, karakteristik Allah itu atau ciri Allah Subhanahu wa taala itu, kalau menghendaki segala sesuatu tinggal katakan jadi, terjadilah apa yang dikehendakinya itu. Nah, itu ciri Allah, ya, ciri khas Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidak perlu pakai proses, ya, mau langit tidak perlu pakai proses, tar dulu, ya, ini proses pembuatnya sebulan, ya, karena bahan bakunya belum ada dan seterusnya, tidak bisa. Ketika itu langsung jadi. Ketika itu langsung jadi. Innama, dalam ayat yang lain An-Nahl ayat 40 kata Allah, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Kata Allah, firman kami kepada segala sesuatu yang kami kehendaki itu, kami hanya mengatakan jadilah, maka terjadi itu apa yang dikehendaki itu. Nah, innama qauluna, sesungguhnya hanya perkataan kami, kun, kepada segala sesuatu yang kami inginkan, kun, jadilah, maka terjadilah. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini, bukan di bumi, di alam raya ini yang dikehendaki oleh Allah yang sekarang ada ini, Allah hanya mengatakan jadilah, kun, semuanya jadi. Tidak ada proses buat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Qamar ayat ke-50 Allah taala mengatakan dalam firman-Nya, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Allah kalau menginginkan sesuatu tadi dan mengatakan kun, itu berapa lama? Kalamhim bil basar. Ya, seperti kita mengedipkan mata, persekian detik, persekian second terjadi. Ya, wujudlah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih cepat daripada itu, ya. Lebih cepat daripada itu. Nah, demikian juga ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, kalau kita sambungkan dengan ayat yang ke-16 tadi, ya, bahwa mereka mengatakan apa tadi? Ke-16, wa qalu ittakhadallahu walada, Allah Subhanahu wa taala mengangkat anak atau punya anak. Kata Imam Ibnu Katsir di akhir ayat tafsir ayat ke-17 ini, kata beliau, ya, demikian pula, ya, kehebatan Allah, kedahsyatan kekuasaan Allah ini, dalam tanda petik kesaktian Allah Subhanahu wa taala ini tentang penciptaan Nabi Isa alaihi salam, yang dianggap Tuhan atau titisan Tuhan atau anak Tuhan oleh orang-orang yang mempercayainya. Kata Imam Ibnu Katsir, urusannya dengan Nabi Isa juga seperti itu. Allah mengatakan dengan kalimatnya, makanya banyak hadisnya, kun, jadilah, maka terjadilah sebagaimana yang diperintahkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa, tanpa ada proses pernikahan, ya, ibunya dengan seorang laki-laki dan seterusnya. Dan Allah tegaskan itu dalam surat Ali Imran ayat ke-59, kata Allah Subhanahu wa taala, inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam. Penciptaan Isa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seperti Nabi Adam alaihi salam. Khalaqahu min turab, ya, sama-sama diciptakannya dari sumber yang sama, dari bahan yang sama, yaitu dari saripati tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Lalu Allah firmankan kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah Nabi Adam. Terciptalah Nabi Adam. Kun,
jadilah, maka terciptalah Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wal Islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Berlanjut kepada ayat berikutnya, ayat 118, di mana Allah taala berfirman, wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Saya bacakan terjemah resminya. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Dan demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu, hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa Imam Muhammad bin Ishaq mengatakan, haddatsani Muhammad ibn Abi Muhammad, riwayatkan kepada kami Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Abdullah ibn Abbas, bahwa Rafi ibn Huraimalah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rafi bin Huraimalah ini adalah seorang Nasrani, ya. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Mujahid, ya. Al-Imam Mujahid, dia mengatakan kepada Rasul, ya Muhammad, in kunta rasulan minallahi kama taqul faqul lillah fayukallimuna hatta nasma'a kalamah. Wahai Muhammad, dia tidak beriman, ya, si Rafi ini pada saat itu. Kalau memang engkau ini utusan Allah sebagaimana yang anda klaim, sebagaimana yang kamataku, sebagaimana yang anda sampaikan, faqul lillah, sampaikan kepada yang mengutusmu itu, Allah, fayukallimuna. Kenapa enggak ngomong aja langsung sama kita? Kan Allah Maha Kuasa, mungkin gitu dalam pikirannya. Kata Allah Maha Kuasa, Maha ini, Maha itu, terus kenapa harus pakai pelantara? Kenapa enggak ngomong aja langsung sama kita? Hatta nasma'a kalamah, supaya kita bisa mendengar bagaimana sih suaranya Allah. Fa anzalallahu fi dzalika min qawlihi wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Maka kemudian turunlah ayat ini, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mujahid mengatakan, wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Ayat ini, perkataan ini dicuplik oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan seseorang yang mengatakannya, yaitu dia seorang Nasrani, ya, yang tadi kalau kita sambungkan dengan riwayat yang tadi namanya Rafi bin Huraimalah. Ya, dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Dan Imam Al-Qurtubi meriwayatkan, ya, dalam kitab tafsirnya, ya, tafsir Al-Qurtubi, ya, apa itu namanya, Jami' al-Ahkam, ya. Laula yukallimuna Allahu, ayat ini yang sedang kita bahas ini, ya, maksudnya adalah lau yukhatibuna binubuwatika ya Muhammad. Maksudnya adalah mereka itu mengatakan, wahai Nabi Muhammad, ya, yang tadi itu yang orang Nasrani mengatakan itu, wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau tidak minta saja Allah berbicara walaupun hanya sekali bahwa ini Nabi Muhammad ini adalah utusan kami, supaya semua orang ini percaya. Kalau Allah sudah ngomong sekali sebagai pembuka begitu, dah kita percaya nih. Nggak usah syariat itu, katakanlah Al-Quran itu 70 juz lah, apa namanya, melalui langsung dari Allah. Nah, sekali aja sebagai pembuka begitu, kami percaya nanti semuanya. Nah, ini, ya,
maksud daripada laula yukallimunallahu, ya. Dan ya, kata Imam Ibnu Katsir, qultu, menurut pendapat saya, ya, ini lebih umum lagi, ya, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi ini lebih umum lagi, ya. Artinya bahwa tentang kenabian Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara khususnya tadi Rafi bin Huraimah itu dia meminta, dia ingin mendengar Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya supaya dia percaya bahwa Nabi kita itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika qala alladziina min qablihim, mithla qaulihim. Demikian juga hal ini dikatakan oleh orang-orang kufar, orang-orang musyrik, ya, dari bangsa Arab. Mereka mengatakan hal yang sama juga kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana para pendahulu mereka, yaitu dalam hal ini Yahudi dan Nasrani, sudah banyak yang mengatakan itu kepada para nabi, ya. Mereka juga mengatakan begitu kepada para nabi, sehingga kita tahu bahwa dulu, ya, Nabi Musa alaihi salam, ya, akhirnya kemudian melontarkan kata-kata itu, permohonan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala arinallaha, ya, faqala ya Rabb arini anzur ilaik. Ya, kata Nabi Musa, ya Allah, coba engkau tampakkan zatmu, anzur ilaik. Aku ingin melihat kepadamu. Pada saat itu Allah langsung bermunajat dengan Nabi Musa alaihi salam dengan apa namanya, hijab, ya, dengan ada hijab di antara keduanya tentunya. Hijabullah an-nur, dan hijabnya Allah itu berupa cahaya. Kata Allah, engkau tidak akan bisa. Faqala lan tarani. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau enggak bisa melihat aku di dunia ini. Allah tidak bisa, atau tidak ada orang yang bisa melihat aku di dunia ini, di kehidupan dunia ini. Walakin inzur ilal jabal. Akan tetapi kata Allah, coba engkau lihat dulu tuh ke gunung Bukit Tursina. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau Bukit Tursina itu, Gunung Sinai itu diam begitu-begitu aja, baik-baik aja, fasawfa tarani. Engkau nanti lihat aku. Falamma tajalla, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan hijabnya berupa cahaya itu, Gunung Sinai itu kemudian gempa, bergetar dia, dahsyat. Nabi Musa terpingsan-pingsan. Nah, falamma sa'iqa, ketika Nabi Musa alaihi salam terbangun lagi dari pingsannya itu, ya, beliau bertobat kepada Allah. Qala tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin atau muslimin. Aku tobat, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, dan aku ini adalah orang yang berpasrah atau bertunduk kepadamu. Ikhwa fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi ini bukan hal yang baru. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, ada orang yang mungkin motivasinya bisa jadi motivasi baik, dia ingin beriman tapi butuh keyakinan yang lebih, butuh diyakinkan lebih, sehingga dia mengatakan itu. Atau juga mungkin motivasinya mengejek, jelek motivasinya. Masa sih lu utusan Tuhan, coba mana kalau buktinya lu utusan Tuhan, dan seterusnya. Ya, kan ada orang yang begitu, ya, dalam dunia dakwah, dalam dinamika berdakwah. Kemudian di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa contoh ayat di mana Allah mengisahkan tentang umat-umat terdahulu yang meminta melihat Allah atau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Al-An'am ayat 1 2 3 di antaranya Allah berfirman, "Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah." Kalau datang kepada mereka satu ayat, mereka mengatakan kami tidak akan beriman. Tar dulu, hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Ya, sampai kami diberi bukti, tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat sebagaimana yang diberikan kepada para rasul-rasul Allah.
Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Maka orang-orang yang berbuat kriminal, yang berbuat jahat tadi itu akan dihinakan, dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikerdilkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih bima kanu yamkurun, atas tipu daya yang mereka lakukan. Ayat yang lain kata Imam Ibnu Katsir, Allah taala berfirman, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhil wa 'inabin fatufajjirul anhar khilalaha tafjira, ya, dan seterusnya. Kemudian ayat yang lain surat Al-Furqan, Allah taala berfirman, wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikah aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw hutuwan kabira. Orang-orang yang tidak percaya untuk bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat menghadap Allah, orang-orang yang enggak percaya akan menghadap Allah itu, mereka mengatakan, ya, coba turunkan kepada kami malaikat, ya, untuk berdakwah kepada kami ini malaikat, atau kami ingin melihat kepada Rabb kami supaya kami percaya bahwa Rabb itu ada, dan seterusnya. Ya, mereka berbuat kesombongan, terdapat kesombongan pada diri mereka. Kemudian ayat yang lain surat Al-Mudaththir ayat ke-52, Allah taala berfirman, bal yuridu kullu imri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah. Ya. Mereka ingin bukti nyata, ya, keimanan mereka begitu lemah atau justru tidak ada keimanan. Banyak lagi ayat-ayat yang lain kata Imam Ibnu Katsir yang menunjukkan tentang kekufuran orang-orang musyrikin Arab pada saat itu dan keangkuhan mereka, ya, di mana mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, ya, pertanyaan yang diada-ada, pertanyaan-pertanyaan yang berlebihan, pertanyaan-pertanyaan justru yang menunjukkan kekufuran dan pembangkangan mereka. Sebagaimana ini sebenarnya juga kata Imam Ibnu Katsir sudah terdapat pada umat-umat terdahulu dari Ahlul Kitab, Al-Yahud dan Nasrani, dan juga umat-umat yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, yas'aluka ahlul kitab an tunazzala alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahrah. Wahai Nabi Muhammad, telah bertanya kepadamu ahlul kitab, Yahud dan Nasrani, agar Allah menurunkan langsung kitabnya dari langit. Gak usah khawatir kata Allah, gak usah sedih, ya, biarin aja, ya. Orang-orang terdahulu atau mereka-mereka ini kepada nabi-nabi mereka sebelumnya, kepada Nabi Musa, mereka telah meminta supaya Nabi Musa bisa menghadirkan Allah. Mereka ingin bertemu langsung dengan Allah katanya, ya. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 55 kemarin kita sudah membahas ayat ini, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ini sudah kita bahas ayat ini. Mereka berkata, Bani Israel itu berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kami tidak mau beriman, tidak mau percaya padamu sampai kami bisa langsung melihat Allah dengan mata kepala kami, baru nanti kita beriman rame-rame. Gitu tuh mereka, orang-orang Yahudi dan Ahlul Kitab sebelum Nabi kita. Jadi ketika ada orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Arab, ya, kufarul Arab pada saat itu berkata demikian kepada Nabi Muhammad, maka itu bukan suatu hal yang baru di dalam dunia dakwah, ya, ketika para nabi itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tasyabahat qulubuhum, kata Allah Subhanahu wa taala, hati mereka sama mirip-mirip, ya, mirip-mirip. Ya, tasyabahat qulubuhum, hati mereka mirip-mirip, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu yang dulu dengan yang sekarang itu sama. Mereka mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi, mereka kufur, mereka kemudian angkuh. Ya, itu dah
satu warna hati mereka itu, mirip-mirip. Ya, makanya Allah Ta'ala juga berfirman dalam Az-Zariyat 52 sampai dengan 53, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidak ada seorang rasul yang diutus kepada umatnya dari yang dahulu-dahulu kecuali mereka mengatakan, oh ini tukang sihir, oh ini orang gila. Kan begitu juga dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW oleh orang-orang yang mereka itu sangat percaya kepada Nabi SAW. Tiba-tiba ketika Rasul menyampaikan risalah, berbalik. Wah, engkau kena sihir, engkau udah gila, dan seterusnya. Atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Qad bayyannal ayat. Kemudian di dalam penutup ayat ini Allah Ta'ala berfirman, qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Sungguh kami telah menyampaikan, menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini atau penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kami telah menyebutkan semua tanda-tanda kebenaran para rasul itu. Semua tanda-tanda kenabian sudah dijelaskan dalam kitab-kitab yang terdahulu, ya, sehingga sebenarnya kalau orang percaya kepada kitab terdahulu itu sudah tidak perlu bertanya lagi, tinggal melanjutkan keimanan itu, ya. Nabinya saja yang berubah, yang berbeda, kitabnya saja yang kemudian diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara esensi ini adalah penyempurnaan atau kelanjutan daripada yang sebelumnya, ya. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain mengatakan bahwa orang kufar itu yang sudah ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, maka mereka itu bagaimanapun kondisinya mereka tidak akan beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah walahum adzabun alim. Nah, ayat yang semisal dengan ayat Al-Baqarah ayat keberapa itu, 10 atau 12 itu, ya, semisal dengannya, ya, yaitu surat Yunus ayat 96 dan 97. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala vonis tetapkan mereka untuk menjadi orang yang tidak beriman, walau ja'atuhum kullu ayah, meskipun semua mukjizat itu ditampakkan di hadapan mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, hatta yarawul azabal alim, sampai nanti mereka di hadapan mereka ada siksa neraka, baru tuh mereka akan beriman. Tapi pada saat itu tentunya keimanan tidak berguna lagi, ya. Makanya ketika dulu masih ingat Bapak Ibu kita membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, ketika kita membahas tentang ayat tanda hari kiamat, matahari terbit dari sebelah barat, semua orang pada saat itu beriman. Ketika matahari terbit dari sebelah barat itu, semua orang beriman, ya, nggak ada yang tidak beriman lagi. Semuanya beriman. Manusia yang hidup pada saatnya nanti itu akan beriman, akan yakin, akan beriman. Tetapi itu sudah batas akhir, maka keimanan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga naudzubillah min dzalik, nyawa, roh kalau sudah di kerongkongan, sudah mau dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, semua orang beriman. Semua orang beriman. Yang nyawanya mau dicabut itu sudah ditangi malaikat maut, sudah mau dicabut nyawanya, semuanya beriman. Tapi tidak diterima lagi keimanannya, taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah batas akhir, sudah limit. Sudah habis waktunya untuk kesempatan kita untuk beriman. Nah, orang-orang kufar itu, ya, kalau sudah sampai batas itu baru mereka beriman. Baru mereka beriman. Tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Firaun itu kan di akhir hayatnya dia amantu bi rabbi Musa wa Harun. Oh, saya beriman sekarang kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tapi sama Allah udah nggak diterima. Dia sudah mau tenggelam, sudah di akhir hayat, ya, dan seterusnya.
Ikhwa fiddin azakumullahu taala jami'an. Jadi ayat ini ya juga bisa menjadi pelipur lara bagi para duat, ya, sebagaimana pelipur lara juga kepada orang-orang yang beriman, dan tentunya di atas kita orang-orang yang beriman, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghibur kita, menghibur nabinya, menghibur orang-orang yang berdakwah, menghibur orang-orang yang beriman yang ada di atas kebenaran, di atas sunnah, semuanya dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah begitu memang kondisinya orang-orang yang sama Allah sudah ditutup mata batinnya, mata hatinya. Ya. Maka kemudian ya urusan hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah menyampaikan, tapi tentunya menyampaikan itu dengan cara yang diatur juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Ya, dakwah itu harus disampaikan dengan hikmah, dengan bijak, lembut. Ya, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang menyejukkan. Wajadilhum billati hiya ahsan, ketika pun terjadi bantahan harus ada adu argumentasi, billati hiya ahsan, tetap dilakukan dengan cara yang terbaik. Itu konsep dakwah dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita yang berdakwah, tidak boleh melupakan kaidah itu. Ikhwa fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Saya ingin menutupnya dengan ayat ke-119 perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Wahai Nabi Muhammad, kami mengutusmu ini dengan kebenaran, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Sungguh kami telah mengutusmu wahai Nabi Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, unzilat alayya inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, telah turun kepadaku ayat, yakni ayat 119 ini. Kemudian Rasul bersabda, basyiran bil jannah, kabar gembira tentang surga, wa nadhiran, dan pemberi peringatan dari api neraka. Wala tus'alu an ashabil jahim, ini bisa dibaca dua bacaan kata Imam Ibnu Katsir dalam riwayat bacaan yang ada, wala tus'alu dengan dhammah pada huruf ta'nya, yakni majhul, mabniun ala majhul, ya. Wala tus'alu dan wala tas'alu di dengan fiil sighah fiil mudhari, dan engkau janganlah bertanya, ya. Jadi terjemahan yang pertama wala tus'alu, engkau tidak akan ditanya. Yang kedua wala tas'alu, dan janganlah engkau bertanya tentang ashabul jahim. Ayat ini, ya, yang pertama sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan. Adapun hidayah adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasul, ya, itu tidak akan ditanya nanti, dan para dai, para duat ketika sudah menyampaikan dakwah itu dengan baik, dengan cara yang terbaik tadi itu, ya, sesuai dengan SOP-nya, maka kalau sudah SOP-nya ditunaikan, maka tidak akan ditanya tentang nilai akhirnya, tentang orang-orang yang masuk neraka ini, kenapa dia masuk neraka, tidak. Tapi bagaimana engkau berdakwah, bagaimana engkau menyampaikan, apakah sudah menyampaikan, apakah menyampaikannya sesuai dengan aturannya, itu ya pertanyaannya. Adapun hasil akhirnya tidak akan ditanya tentang dakwah ini, ya, tentang dakwah ini, ya. Yang penting kita menyampaikannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah taala berfirman di antaranya surat Ar-Ra'd ayat ke-40, fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Wahai Nabi Muhammad, kewajibanmu adalah menyampaikan. Innama, hanya itu. Hanya menyampaikan. Wa 'alainal hisab. Adapun bagaimana hasil akhirnya, itu kami yang akan menghisab,
Kenapa dia tidak beriman kepadamu? Kenapa dia tidak mengikuti? Kenapa dia tidak mendengarkanmu dan seterusnya dan seterusnya? Itu urusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau ini fokus saja menyampaikan dengan cara yang terbaik. Kemudian dalam ayat yang lain surat Al-Ghasyiyah, ya, Allah taala berfirman ayat 21 sampai dengan 22, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sampaikan, karena engkau ini hanya sebagai penyampai, ya. Engkau ini bukan yang harus menyetir mereka, kemudian menguasai mereka dan harus menjadikan mereka semuanya beriman. Enggak. Bukan itu tugas kita, ya. Tugas engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Kami maha tahu terhadap apa yang mereka katakan, orang-orang yang membangkang itu. Wa ma anta alaihim bijabbar, engkau tidak punya kekuatan untuk memaksa mereka, enggak ada. Ya, enggak dikasih sama Allah kekuatan itu, ya. Fadzakir bil Qur'an, maka sampaikanlah, ingatkanlah Al-Qur'an, dakwah ini man yakhafu wa'id, kepada orang yang takut akan adanya hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang semisal banyak sekali dalam Al-Qur'an, hadis-hadis dari Rasulullah SAW juga menguatkan, menjelaskan tentang itu sangat banyak sekali. Ikhwa fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan bacaan yang kedua kata Imam Ibnu Katsir, wala tas'al an ashabil jahim, dengan fi'lun nahyi, bukan fi'l mudhari, fi'lun nahyi, wala tas'al, dan janganlah engkau bertanya an ashabil jahim, tentang penghuni neraka. Nah, bacaan yang kedua ini, ya, karena adanya orang yang datang, asbabul nuzulnya karena adanya orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW tentang kondisi orang tuanya yang meninggal ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus sebagai Nabi, atau mereka meninggal belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW mengulang-ulang perkataannya, ya laita syi'ri ma fa'ala abawai, laita syi'ri ma fa'ala abawai. Apa ya sekiranya yang terjadi dengan kedua orang tuaku, bagaimana dia nasibnya, apakah di surga atau di neraka? Maka turunlah ayat ini, jangan engkau bertanya tentang siapa penghuni neraka, karena itu bukan wilayahmu. Ya, itu wilayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang harus masuk neraka, siapa yang dan seterusnya itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ada riwayat yang lain bahwa kemudian hadis yang sahih, ya. Kemudian Rasulullah SAW ini diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atas pertanyaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim bahwa supaya menghilangkan syak, ya, dan Rasulullah SAW itu tidak memiliki keraguan, maka beliau jawab bahwa tentang kondisi kedua orang tuanya nanti, ya, karena dia tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad, maka kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa keduanya ada di neraka. Walhamdulillah. Wallahu taala alam bisawab. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Inilah kaitannya dengan tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 116 sampai dengan 119. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada benarnya, kebenaran hanya datang dari Allah. Kalau ada salahnya, maka dari kekurangan saya pribadi atau bahkan mungkin dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari segala kekurangan tersebut, dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan, alhamdulillah, berarti semuanya dengan mudah kita memahaminya apa yang sudah disampaikan, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.